Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, para bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan taklim kita. Hari ini pertemuan yang ke-9 ya. Yang ke-9. Baik, kita mulai dulu dengan sama-sama membaca doa. Ikutin bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sama-sama sekarang kita murojaah dulu dari surat Al-Fatihah ya. Nanti sampai surat Al-Lahab. Hari ini kita insyaallah akan lanjut ke surat An-Nasr ya. Baik, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut surat An-Nas ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjut Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, insyaallah untuk surat Al-Lahab kita sudah selesaikan ya minggu kemarin ya. Perbaikannya kemarin juga sudah kita berikan tandanya ya, di mana bacaan gunnah, di mana bacaan ikhfa ya, bacaan idgham ya. Jadi di mana didengungkan dan di mana tidak didengungkan ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke surat An-Nasr ya. Nah, sekarang diikutin bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ya. Di sini tadi bacaannya ini idza jaa ya, ini mad wajib muttasil ya, bacaannya 6 harokat atau 4 harokat ya. Jadi nggak boleh kurang dari 4 harokat ya. Idza jaa ya, kemudian ja-nya itu jangan ya, saya tak bukain dulu makhrajnya ja dulu ya, supaya nanti pas di sininya. Makhraj huruf jim terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf jim keluar dari tempat pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perlu diperhatikan bahwasanya posisi tengah lidah tatkala mengucapkan huruf ini adalah menempel pada langit-langit atas, sehingga
menghalangi nafas dan suara yang akan keluar. Jadi kalau ja itu bukan ja. Kalau ja begini kan nafasnya keluar ya, ja, gitu kan, ja. Apalagi za, ya. Kalau ja, pada saat ja ditekan dari dalam, itu lidahnya menyentuh langit-langit atas tadi, ya, menyentuh langit-langit atas ini, nih, ya, ini langit-langit atas, ini lidahnya jadi ke atas ini, nih. Ke atas ini sehingga nggak ada nafas yang keluar, kayak gitu, kayak gitu ya, kayak tertahan, lidahnya kayak menahan angin yang akan keluar dari dalam, gitu ya. Jadi kalau digini ini itu nggak ada nafas yang keluar, terus baru dikeluarkan ja, nah gitu. Jadi ketika didorong itu tidak ada nafas yang keluar, ya, ja. Idza ja idza ja, gitu ya. Kalau idza ja, mari gitu ja, nah itu kan terbuka semua, lidahnya kan nggak keluar, lidahnya kan nggak nahan angin ya, nggak ke atas, ja kan gitu ya. Nah yang betul bukan begitu, tapi ja, jadi ja gitu ya. Idza jaa nas. Nah, sekali lagi ya, ini saya lihatkan kembali makhrajnya jim seperti apa. Di tempat pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Perlu diperhatikan bahwasanya posisi tengah lidah tatkala mengucapkan huruf ini adalah menempel pada langit-langit atas. Sehingga ini menghalangi nafas dan suara yang akan keluar. yang dari dalam tertahan. Nah, sehingga mengucapkannya jadinya ja, ya. Oke. Tengah tenggorokan. Itu untuk makhrajnya ja. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita praktekkan lagi ya. Ikutin saya lagi ya. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, ini pada waktu mengucapkan wal fath. Jadi taknya disukun terus seolah-olah akan mengucapkan huruf ha ya. Wal fath gitu ya. Terus sama yang ini. Pada waktu mengucapkan wastaghfir gitu ya. Wastaghfir, roknya disukun seolah-olah akan mengucapkan huruf ha. Wastaghfir. Jadi ada h-nya gitu ya. Wastaghfir. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ini hunya sama panjangnya dengan ka. Ini ada wawunya nih, ada wawu kecilnya sebetulnya nih ya. Nah, bacaannya kalau di mushaf Indonesia dhammahnya dibalik biasanya ya. Dhammahnya ditulis terbalik begitu. Baik. Untuk tadi latihannya sudah, sekarang kita akan coba talaki satu-satu ya. Nah, sekarang dari tengah ya. Dari tengah. Ya. Ya. Ya, kameramen dulu deh. Ya, baik. Tafadhal, Pak Haji. Iya. Bapak ngerasa ya, jimnya kurang pas masih ya? Masih terlalu tipis, kurang dalam sedikit ya. Ja-nya kurang dalam ya. Nah, nanti agak latihan dipaskan. Ja gitu ya. Idza ja gitu ya. Jadi afwaja nanti akan terbiasa. Kalau sudah latihan terus ngepasin gitu biasanya sambil di depan kaca ya. Ja gitu. Oh, masih ja di dalamnya sedikit. Sambil latihan tadi lidahnya menyentuh langit-langit atas ya. Ja ya. Oke, baik. Selanjutnya ya. Coba Pak ayat yang kedua coba ini. Ya, jadi tadi yang pertama kedengaran ini waro'ai. Nah, jangan waro'ai ya. Waro'aitan nasa. Sama ini ada qalqalah di sini. Ya, walaupun sughra. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya. Jadi di sini ada qalqalahnya. Ya Pak, sekali lagi Pak. Waro'aitan bagus ya, insyaallah. Jadi tadi ada qalqalahnya di sini. Ini mudah lah sebetulnya karena sudah ada gambar, udah ada warnanya nih ya. Nah ini jadi kayak ro ini ro-nya ini tafkhim ya karena warnanya biru tuh. Ro gitu ya. Rob, nah gitu. Bagus. Selanjutnya Pak Haji Pardi. Ya. Kemarin kan belakangan ya kan. Ya. Ya, jimnya bagus nih udah ya. Ya, jimnya bagus udah ya. Jadi tinggal tadi diperhatikan ini panjangnya sambil dihitung ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi ayat pertama coba diulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lagi. Ininya jangan disambung, dilepas. Idza jaa nasrul, jangan jaan. Kedengarannya tadi kayak idza jaan anas sendiri-sendiri.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, lanjut. Bagus. Bagus, terima kasih Pak Jupardi. Lanjut. Lagi Pak, diulang bismillahnya Pak. Ini jangan, coba lagi yang ininya dibersihin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Terus? Ulang, shotnya diulang. Belum pas, shotnya dipasin. Nasrullah. Lanjut. Terus. Ya, yang masih kurang pas adalah makhrajnya shad. Nas, ya. Nasrullah, ya. Idza jaa nasrullah, bukan nas, nas, ya. Sad, ya. So. Nasrullahi wal fath. Pelan-pelan aja Pak, coba. Yuk, ulang. Bukan nas. Nas, ya. Nas. Ulang. Jadi PR-nya Bapak adalah ngepasin makhrajnya shad, ya. Nanti kita coba lagi ya. Oke, terima kasih Pak Haji Arsyad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya, ya. Ingat, ini hati-hati, jangan ro'ai ya. Ro'ai, ya. Ro'ai. Jangan kedengeran ro'ai, ya. Oke, terima kasih. Ya, perhatikan ayat yang kedua. Lihat di papan tulis. Di papan tulis. Lihat di layar. Di sini, Pak. Wa ra'aitan. Ini ada tasdidnya, ditahan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lagi. Wa ra'ai fi dinillahi. Lagi, dong diulang. Wa ra'aitan. Wa ra'aitan.
Terus fasab ditekan. Jangan dipanjangin. Fasabbih. Nah gitu. Dipasin tasdidnya, kalau nggak ada tasdidnya jangan ditekan, ya supaya pas ya. Nah, tadi makanya kalau di sini nih lihat di layar nih wara'aitan. Nah di sini karena apa? Kenapa ditahan? Karena ada nun yang di tasdid. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini bapak-bapak semua yang kadang ragu kalau baca lafadz Allah, patokannya gini. Kalau sebelumnya harokat kasroh itu dibacanya apa? Lah ya, atau dibacanya tarkik ya, ringan. Yadkhuluna fi dinillah. Kalau sebelumnya harokatnya dhammah atau fathah, maka bacanya dibaca Allah. Idza jaa nasrullahi. Kalau ini fi dinillahi, sama-sama lafadz lam jalalah atau lafadz Allah. Patokannya itu, kalau sebelumnya harokat dhammah atau fathah dibaca tafhim atau Allah ya. Nah, kalau sebelumnya kasrah maka dibaca lillah, kayak bismillah ya. Nah, itu patokannya. Sehingga kalau kita lagi baca, kadang-kadang kalau belum terbiasa ya, itu kadang-kadang kalau lagi baca Al-Qur'an ini bacanya Allah atau lah gitu ya. Nah, gitu. Nah, patokannya pokoknya ini ya, kalau sebelumnya kasrah maka dibaca lillah, kalau sebelumnya dhammah atau fathah dibaca Allah ya. Baik, terima kasih. Sekarang monggo Pak Agus dulu. Gus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba diulang, Pak. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, terus Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, shadnya dipasin ya. Idza za-nya 2 harokat, ja-nya ini 4 tapi 6 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba Pak diulang ayat satunya saja. Idza jaa. Za-nya kepanjangan, pendekin sedikit lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu ya. Fath ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Lanjut. Nah, monggo Pak. Pak Ucid, Pak Rashid, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. A-nya mana? A-nya mana? Ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulang Pak, diulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi, pasin lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, lanjut. Wa ra'aitan. Ulang. Waro'ai, bukan waro'ai, ayo. Wa ra'aitan. Ai. Tambah salah. Ulang. Ai, bukan ai. Waro'ai. Ayo Pak.
Ai. Ai. Ai bukan ae. Ai. Ya a. Kena tasdid semua jadinya. Ulang. Ini dibenerin kok tambah salah dibenerin. Ayo ulang. Sekarang lihatnya di layar saja, jangan lihat di situ. Lihat di layar sambil saya tunjukin pelan-pelan. Yuk. Waro'ai, ya. Waro'aitan nasa yadkhuluna. Enggak ada tasdidnya di sini. Yadkhuluna fi dinil, bukan fiddi, bukan. Fi dinillahi afwaja. Ayo. Yadkhuluna fi dinillahi. Ayo. Gak mau. Saya akan lihat orang. Kok tambah salah di apanya ya? Yang bikin salah apanya nih? Ya Pak, gini Pak, nih liatin Pak ya. Yadkhuluna fi dinillahi. Ayo. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, gitu maksudnya. Ya, begitu ya. Nah, maaf. Ya, dimatiin aja, Pak. Ini, Pak. Yang ini. Waro'ai. Liatin mulut saya, liatin. Karena kalau nggak ngeliat sini nanti salah. Waro'ai. Ai bukan ai. Ai. Waro'ai tan nasa. Ayo. Waro'ai tan nasa yadkhulun yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya, terus lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, gitu. Ya, maksudnya ngepasin ini. Kalau dipasin pokoknya jangan mengada-ngada, jangan ditambahin. Nih, kan tadi ya, yadkhuluna bukan yadkhulun, bukan itu nih. Yadkhuluna fi dinillahi, bukan fiddin, bukan gitu. Fi dinillahi afwaja, ya. Oke. Ulang, nanti dilatih lagi ya, Pak. Oke, baik. Pak Bahla, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bagus, terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi
rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, jadi pas di sini tadi idza jaa a-nya harus jelas nih ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Jadi hu ka wa sama panjangnya. Innahu kana tawwaba. Ya, itu. Terima kasih Pak Ali. Lanjut sekarang Pak Haji Karsoro dulu ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus ya. Kayaknya nanti kalau sering dilatih jadi ngepasnya enak ya Pak Ji ya. Gitu. Innahu kana tawwaba. Baik, selanjutnya sambil saya mengepaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ulang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan wastaghfir. 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 Nah, gitu. Ulang. Wasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bagus. Innahu kana tawwaba. Nah, gitu Pak. Ya. Kalau di sini enak ya. Situ nggak begitu jelas kali di situnya. Sama aja. Ya, tapi di sini enggak. Kalau di sini kan Bapak bisa langsung oh ini pasnya begini ya. Nah, gitu. Kan di situ innahu, kan kalau di sini cetakan saya kan innahunya tinggi ya. Ya. Bisa kalau itu sama aja gitu. Nah, ini ada wawunya kecil nih, nggak kelihatan nih. Ini ada wawu kecil di sini yang menandakan itu panjangnya 2 harokat. Nih, ada wawu kecil di sini. Innahu kana tawwaba. Ya, gitu. Terima kasih Pak Darman. Pak Edu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus. Terima kasih. Cakep. Lanjut, Pak Ujang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa Tahan di sininya, ulang. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
Bagus, alhamdulillah. Nah, monggo Pak. Selanjutnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah Fidi. Bagus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus. Makasih Pak. Bang Ridwan, monggo. Bagus, terima kasih Bang Ridwan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba diulang Pak. Yang di sininya diulang Pak. Coba Fidi. Jangan din, dinya panjang. Coba innahunya diulang. Innahu kana tawwaba. Ya. Tadi Bapak saya minta diulang di sini tadi ya. Nah, karena ini kalau tidak dipanjangkan pasti bacanya jadi kedengarannya pasti mentoknya di fidin gitu pasti. Nah, ini biasanya rata-rata kalau belajar baca Al-Qur'annya itu dulu dengan Iqra. Itu suka putus-putus gitu biasanya. Nah, makanya kalau di metode baca Quran itu bacanya nggak boleh putus-putus itu karena kadang-kadang ketemunya jadi seperti tadi. Nah, yang di sini yadkhuluna fidi. Nah, kalau nggak dipanjangin pasti akan lanjut fidin gitu ya Pak ya. Nah, terus tadi beberapa ketika mengucapkan ini nih wara'aitan, kedengarannya wara'aitan. Nah gitu. Bapak coba diulang yang ayat kedua ya Pak. Nah coba Pak, ayo. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gak kuat nafas saya Pak. Sama kayak saya Pak. Jadi ya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayo Pak, coba lagi Pak. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Ulang. Fi di dari fi. Ya. Jangan lupa lagi ya. Karena biasanya kalau hafalan nanti akan balik lagi tuh. Nah, setelah ini kita coba ya. Ya. Monggo Pak Bulian, monggo. Nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagus. Terus? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bagus Pak. Bagus bacaannya. Bapak memfasihkan itu sampai oh iya. Iya. Cara memfasihkan saja sudah ngepasin makrotnya itu gitu ya. Jadi kelihatannya ngepasin makrotnya itu gitu ya. Insyaallah. Bagus. Terima kasih. Monggo sekarang Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet ya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya. Tawwaba, bukan tawwa. Tawwaba. Nah, sekali lagi Pak, ayat yang terakhir Pak. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terima kasih. Monggo sekarang PRT. Ayo. Iya, bagus. Terakhir Pak Mujidin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagus, terima kasih. Sekarang Bapak-bapak semuanya lihat di layar, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng, semuanya lihat di layar. Nanti setelah itu saya akan tutup layarnya ya. Kita menghafal ya. Kita menghafal supaya nanti kalau kita baca lagi sholat kan menghafal ya. Supaya tetap pas bacaannya ya. Sekarang kita baca pelan-pelan sambil kita paskan makhraj dan tajwidnya ya, sambil lihat di layar. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekarang kita ya nggak pakai ini. Oke. Sekarang kita, loh kok masih tuh? Udah ya. Oke, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi, saya akan mendengarkan bacaan bapak-bapak semuanya ya. 1, 2, 3. Gak kedengeran lagi yang tadi fiddin, gak kedengeran lagi, insya Allah ya. Nah, ya. Jadi jangan keselewa lagi, nanti kalau kelewat hilang lagi ya. Oke, baik, terima kasih bapak-bapak semua. Insya Allah untuk surat An-Nasr bacaannya sudah kita bisa tuntaskan ya. Jangan lupa pada titik-titik krusial ya, yang sering salah. Nah itu bisa diingat-ingat di mana bacaan yang panjang, yang pendek ya, terus mana harus didengungkan gitu. Tapi di surat ini kalau dari dari hukum tajwidnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Jadi insya Allah lebih mudah ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk bacaan atau kajian tajwidnya. Kita masuk di bab 3 ya. Nah ini tempat-tempat keluarnya huruf ya. Untuk membantu agar cepat ya dan tepat dalam mempelajari makharijul huruf, ulama qiraat menuangkan cara pengucapan setiap huruf dalam bentuk tulisan ya. Dengan mengetahui makhraj huruf serta ditopang oleh latihan pengucapan serta terus-menerus, seorang pembaca Al-Qur'an akan dapat melancarkan lidahnya dalam mengucapkan dengan baik dan benar. Nah, secara umum huruf ada 5 tempat atau makharijul huruf ada 5 tempat. Yang pertama al-jauf. Al-jauf. Al-jauf itu atau jauf atau rongga mulut. Ya. Jauf atau rongga mulut. Sambil kita lihat di sini, yang merupakan tempat bagi pita suara. Perhatikan gambar animasi berikut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, tenggorokan terbagi 3. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan sebagaimana yang merupakan tempat bagi pita suara. Yang merupakan tempat bagi pita suara. Nah, ini yang pertama al-jauf ya. Di sini ada juga al-jauf ya. Ya, yang pertama al-jauf. Al-jauf itu dia adalah rongga mulut. Ini tempat keluarnya huruf yang pertama. Yang kedua al-halaq atau tenggorokan ya. Al-halaq atau
tenggorokan. Jadi yang pertama itu al-jauf, yang kedua itu Makhraj huruf hamzah pangkal tenggorokan. pada pangkal tenggorokan yang merupakan tempat bagi pita suara. Nah, alif itu atau hamzah itu letaknya ada di tenggorokan. Nah, hamzah atau a itu ada di paling bawah sini ya. Jadi al-khalq atau tenggorokan. Nah, nanti tenggorokan itu dibagi 3 ya, dibagi 3. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-lisan atau lidah ya. Jadi jauf ya, rongga mulut. Kemudian al-halaq atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan ya, atau lidah. Kemudian yang keempat asyafatan. Asyafatan itu 2 bibir ya. Bibir atas dan bibir bawah. Kemudian yang kelima al-khayshum atau rongga hidung ya. Kayak gunnah gitu, nanti akan rongga hidung. Sedangkan secara terperinci berjumlah 17 ya. Berjumlah 17. Apa saja itu? Yang pertama al-jauf atau rongga mulut. Huruf yang keluar dari rongga mulut adalah huruf mad. Ya. Apa saja? A ya. Yang pertama waw. Pengucapan dengan memonyongkan 2 bibir. Nah itu maksudnya ya. I, A ya. Itu di rongga mulut. Jadi mengucapannya dengan memonyongkan 2 bibir untuk waw. Ya, itu bacaan matnya. Ya. Kemudian i mengucapkan dengan menurunkan bibir bagian bawah. Tadi kalau tadi terus kemudian i ya. Kemudian mengucapkan dengan membuka mulut. Ya. Jadi al-jauf itu adalah rongga mulut, huruf yang keluar adalah huruf mad, yaitu i dan a. Yang kedua al-halaq. Al-halaq itu atau tenggorokan, tadi huruf yang keluar dari tenggorokan ada sebagai berikut ya. A, ha keluar dari tenggorokan bagian bawah. A, ha. Nah, bisa dilihat di layar nih. Perhatikan gambar animasi berikut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, tenggorokan terbagi 3. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan. Nah, dilihat di layar pangkal tenggorokan ini yang bawah nih. Tengah tenggorokan. Nah, kemudian yang atas ujung tenggorokan yang ini. Ya. Nah, huruf alif atau hamzah itu pengucapannya nanti ada di sini. A. Ya. Sambil membuka Huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan A. sebagaimana yang terlihat Ya. pada animasi ini. Contohnya A, Ya. A. Nah, sekarang kalau kita lihat ha. Makhraj huruf ha Nah, ini ha ya. terletak pada pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan juga. Perhatikan gambar animasi berikut. Ini dia lebih dalam lagi. Ha keluar dari pangkal tenggorokan. Contohnya Nah, ya, itu ya. Nah, itu. Jadi a, ha. Ini di sini dijelaskan ya, untuk halak ini a dan ha itu karena berdekatan. A dan ha ya. A dan ha. Terus di atasnya, di bagian tengahnya itu yang keluar adalah ain dan ha. Maka yang sering terjadi antara ain dan ha itu kalau kita tidak jeli pasti pengucapannya kedengaran gini. Ada mas yang kedengaran baca bismillahnya yang tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada alhamdu gitu. Karena antara ha dan ain itu berdekatan, yaitu pada tenggorokan bagian tengah. Sedangkan yang bagian atas itu adalah
ghain dan kha atau kha ya. Kha kok ha. Kha dan ghain. Ghairil maghdu ya. Khai. Nah, kha ya. Itu rongga bagian atas. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita akan mencoba dulu ya. Mencoba dengan makhrajkan itu pada, coba dibuka halaman 41 ya. Kita coba makhrajnya A, kemudian H, kemudian H, Kha dan A dan Gha ya. Kita mulai dari A dulu ya. A I U ba. A I U ba. A I U ba. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ya, sekarang H dulu ya. Kita coba H. H di halaman 42. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Hu han hani hahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Sekarang H ya. Ha hi hubah. Ha hi hubah. Ha hi hubah. Hu han hani hahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, selanjutnya setelah H A ya. A. A dulu ya. A'i'uba. 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 U'an ani a'na. Minal mu'ni. Ma'i'an ani'a. Ya, selanjutnya kha. Kha khi khubah. Kha khi khubah. Kha khi khubah. Khu khan khani khakhna. Minal mukhni. Makhi khan khani kha. Sekarang ghin. Ghin ya. Ghaghi ghubag. Ghaghi ghubag. Ghaghi ghubag. Ghughan ghani ghagna. Minal mughni. Maghighan ghanigha. Ya, jadi
kalau kita lihat huruf halak ini adalah, kalau di hukumnya tajwid itu semuanya adalah huruf idhar, ya, idhar. Nanti di hukumnya ya. Jadi setiap tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka dia bacanya harus jelas. Makanya tadi pada saat saya mencontohkan dari a i u ba sampai ha hi hu ba sampai gha ghi gu ba, itu di bait yang keduanya u an ani ana, bukan u an, bukan gitu, tapi u an ani ana gitu. Jadi dibacanya jelas ya. Kemudian ha hi hu ba sama huhan, nah gitu dibacanya. Huhan hani hahna, ya, dibacanya jelas ya. Oke, itu untuk huruf halak ya, huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Kita ulang lagi. Untuk huruf tempat keluarnya makhraj huruf itu ada 5 ya. Saya ulang lagi ya. Yang pertama jauf. Jauf atau rongga mulut. Yang kedua halak. Halak itu yang keluar dari tenggorokan. Tenggorokan tadi dibagi atas 3 ya. Bawah, tengah dan atas. Yang di bawah itu adalah a dan h. Yang tengah itu h dan a. Yang atas kha dan gha ya, atau kha dan ghain. Kemudian tadi yang ketiga adalah al-lisan atau lidah, yang keempat asyafatan atau 2 bibir, yang kelima adalah khayshum ya. Untuk sementara sampai dengan di sini dulu ya, sampai dengan huruf halak, supaya nanti Bapak juga bisa latihan di rumah ya. Dengan latihannya dengan dilihat di halaman 41 dan 42. Itu diulang-ulang. Nadanya dengan tadi ya. A I U ba. Sekali lagi Bapak-bapak sama-sama 1 2 3. A I U ba. A I U ba. A I U ba. A I U ba. U an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Sekarang ha ya. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Hu han hani hahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Ya, jangan ketukar dengan ha ya. Sekali lagi untuk ha jangan ketukar dengan ha ya. Karena ha tadi di tenggorokan bagian bawah, kalau ha itu ada di tenggorokan bagian tengah ya, bagian tengah. Oke, kita lanjut kha ya. Kha khi khu bah. Kha khi khu bah. Kha khi khu bah. Khu khan khani khakhna. Minal mukhni. Makhi khan khani kha. Sekarang ain ya. A'i uba. A'i uba. A'i uba. An ani a'na. An ani a'na.
minal mu'ni ma'i an ani'a. Ya, ini sambil untuk latihan yang kemarin masih an amta. Ya, latihannya ini an amta, an amta, biar nggak salah an amta lagi. Ya, i au, ya, alaihim, ya, an'amta alaihim, ya. Sekali lagi ya, kayaknya ai-nya biar tambah medok sedikit ya. Ai'uba, 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 an ani a'na, minal mu'ni ma'i an ani'a. Ya, bagus. Sekarang gho. Ini juga bisa latihan yang biasanya mengucapkan gho-nya mag. Nggak boleh. Harus bersih mag. Ya. Nah, sekarang kita coba. Ghaghibag. Nah, kedengeran dengan bang gitu kan? Nah, awas, hati-hati. Ghaghibag. 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 Gughan ghani ghagna. Minal mughni maghiran ghanigha. Sekarang ha ya. Hahihubah. 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 Huhan hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Ya, cukup ya, insyaallah ya. Nih. Tatkala melafazkan huruf ain, epiglotis merapat ke dinding tenggorokan sehingga mempersempit keluarnya huruf. Contohnya a, Nah, saya ulang ya. Tenggorokan Makhrajnya ain ya. terletak pada tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf ain keluar dari tengah tenggorokan. Tatkala melafazkan huruf ain, epiglotis merapat ke dinding tenggorokan sehingga mempersempit keluarnya huruf. Contohnya ya. Makhraj huruf ghain. Nah, sekarang kalau ghain Terletak pada ujung tenggorokan. ujung tenggorokan. Kalau ain tadi di sini, ghain di sini. Masih berikut. Huruf ghain keluar dari ujung tenggorokan. Nih, gha. Pertemuan antara akar lidah dengan langit-langit lunak atau yang diistilahkan dengan palatum molar. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya ketika mengucapkan huruf ghain, lidah tidaklah menempel pada langit-langit lunak. Nah, nggak menempel dia. Suara tetap Gha, ya. melewati rongga antara keduanya. Contohnya gha, gha, gha,
makhraj huruf fa. Ya, oke. Itu ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih untuk 6 huruf ya. Huruf halak kita sudah berlatih tadi ya. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan untuk huruf lisan ya, atau huruf yang ada di lidah, karena itu cukup banyak ya. Bapak sekalian, hari ini kita sudah berlatih untuk membaca surat An-Nasr ya. Ini adalah salah satu surat yang sering sekali dibaca ya, dan banyak yang menjadikan surat ini sebagai favorit ya. Kenapa sih kok dijadikan favorit ya bacaannya ini? Karena di sini nih pendek katanya. Iya, pendek betul. Tapi kalau dilihat dari maknanya, idza jaa nasrullahi wal fath ya. Ketika datang pertolongan Allah dan wal fath itu dan kemenangan. Ya, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kemenangan ya, tentang kemenangan. Ketika pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad melihat manusia-manusia berbondong-bondong ya, fi dinillahi ya, masuk agama Allah afwajan, dengan berbondong-bondong ya. Jadi ketika Islam ini juga diberikan kemenangan oleh Allah ya, mungkin bisa jadi kalau dilihat di Indonesia sekarang justru banyak orang-orang Islam yang keluar dari Islam ya. Tapi di negara-negara barat sekarang justru sedang banyak orang-orang yang masuk Islam gitu ya. Di Inggris itu banyak sekali dulunya gereja sekarang dibeli ya, untuk dijadikan masjid ya. Karena di sana banyak orang-orang yang masuk Islam. Dan biasanya orang-orang yang non muslim masuk ke muslim itu rata-rata orang yang pintar biasanya. Kenapa? Karena dia menemukan Islam biasanya dengan penelitiannya, dengan kebenarannya yang dia tampakkan. Karena Islam itu makin dipelajari ya, sebetulnya akan membuat orang justru jadi tambah percaya dengan Islam. Oleh karena itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kita mendapatkan kemenangan, maka kita diperintahkan oleh Allah fasabbih, untuk membaca tasbih. Fasabbih ya, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, dan memujilah rabbika ya, dan memuji Rabbmu ya, wastaghfir. Jadi ada 3 kalau kita menemukan sebuah kemenangan yang kita ucapkan. Yang pertama bertasbih, kemudian mengucapkan hamdalah dan beristighfar. Innahu kana tawwaba ya. Tawwaba itu orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kemenangan itu, kita tetap jangan berpikir gara-gara saya kayak gitu, jangan tuh ya. Kita mendapatkan kemenangan apapun ya, kejayaan apapun gitu, itu jangan pernah berpikir wah gara-gara saya nih gitu ya. Musola Baitus Salam makin hari makin bagus, fasilitas makin ada. Sejak saya jadi DKM tuh, jangan tuh. Ini saya ingatkan nih ya, saya ingatkan ya. Hati-hati nih, bener ini ya. Karena sering orang terjebak begitu. Ya, gitu nih. Ya, bukan maksud saya menyinggung, tapi saya mengingatkan. Ya, karena biasanya ketika orang menemui kejayaan itu kadang-kadang yang muncul kemudian dirinya yang muncul. Ya alhamdulillah sih sejak saya jadi DKM sih, gitu. Jangan tuh, jangan. Ya, karena apa? Sesungguhnya itu semua adalah pertolongan dari Allah. Biar kita nggak lupa, maka Allah mengingatkan fasabbih bihamdi ya, mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah, dan seterusnya adalah beristighfar supaya kita nggak lupa diri ya. Jadi sesungguhnya kemenangan, kejayaan itu adalah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tidak pernah, saya kalau seneng sekali ya, di musola ini seneng sekali, luar biasa. Wah, mesin air rusak, itu nggak pakai menit, itu detik loh. Langsung jadi baru gitu ya. Itu subhanallah tuh ya. Itu subhanallah ya. Tapi yang perlu kita syukuri dan kita ingat adalah yang menggerakkan hati ya, yang menggerakkan tangan untuk segera memencet mobile banking itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sebuah kemenangan, sebuah kejayaan jangan membuat kemudian kita ngerasa itu karena kita atau karena kehebatan kita atau kehebatan saya pada masa saya. Ingat ya, kalau begitu nanti itu tidak akan lama. Dan bahkan nanti ketika kemudian musola ini nggak rame lagi, ya waktu saya dulu jadi DKM sih, ya alhamdulillah sih, gitu jangan gitu tuh. Ya, nah, itu hati-hati nih, ya hati-hati. Ini mengingatkan ya supaya kita tetap bahwa menjaga hati kita untuk tetap di relnya yang dikehendaki oleh Allah. Kita digerakkan oleh Allah untuk ngatur musola ini, digerakkan oleh Allah untuk memakmurkan musola ini, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kontribusi. Semuanya adalah kehendak Allah ya. Ya lewat bapak-bapak, lewat semuanya yang ada di sini, lewat jamaah, ingat semuanya adalah kehendak Allah. Maka diingatkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya. Innahu kana tawwab. Karena soalnya kadang-kadang menjadi lupa diri ketika sudah lupa. Akhirnya menganggap yang lain enggak berkontribusi, enggak menganggap yang lain jadi lebih buruk dan seterusnya. Nah, itu hati-hati. Karena setan bermain di situ ya. Setan bermain di situ. Itu yang perlu kita ingat. Makanya diingatkan sama Allah ketika kita menemui sebuah kemenangan, fasabbih ya. Allah mengingatkan subhanallah. Artinya apa sih subhanallah? Maha suci Allah ya. Maha suci Allah ya. Kemudian bihamdi, setelah kita mensucikan bahwa mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah karena Allah. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji kepada Allah gitu ya. Memuji kepada Allah dan selanjutnya adalah beristighfar wastaghfir ya. Itu. Terima kasih Bapak-bapak, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya. Ya, tapi saya menyampaikan ini supaya kita menjadi pengingat ya, menjadi tambih buat kita, pengingat buat kita bahwa segala sesuatu, kejayaan, kemenangan, kehebatan sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digerakkan oleh Allah untuk memberikan untuk memakmurkan musola, untuk memakmurkan masjid, untuk menolong agama Allah ya. Itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Ya, silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Monggo. Itu kalau nggak ada hak dengan ada hak itu beda. Berbeda. Karena pada waktu mengucapkan wastaghfir itu sebetulnya bukan hanya wastaghfir gitu saja, tapi ada ya yang tadi yang saya bilang seolah-olah kita mau mengucapkan huruf ha setelah itu wastaghfir gitu. Ya, jadi bukan hanya wastaghfir, bukan itu, tapi wastaghfir. Gitu seolah-olah kita mau mengucapkan huruf ha. Sama kayak wal fath gitu kayaknya ya. Kayak wa ma huwa bil hazl. Nah, gitu. Ada ulama yang mengatakan harus kedengaran lamnya hazl gitu. Tapi ada yang mengatakan wa ma huwa bil haz gitu. Lamnya itu tidak kedengaran langsung gitu ya. Tidak kedengaran langsung zal gitu ya. Hazl gitu. Wal fajr ya, wal fajr gitu.
Kalau yang enggak itu kadang-kadang kedengarannya kalau tidak jelas tuh kedengaran kadang-kadang cuma gini, wal fajr gitu. Padahal di situ harusnya sambil seolah mengucapkan ro, wal fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr gitu. Iya, qalqalahnya dulu baru ro-nya seolah-olah mengucapkan ro ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya. Nah, gitu. Itu cara mengucapkannya ketika sebelum huruf itu ada huruf yang disukun ya. Nah, yang disukun. Gitu ya. Ada lagi? Nah, monggo Pak Edo. Qalqalah kubro, ya. Kalau di tengah apakah iqra jadinya kayak ada apa? Pas iqra bismi rabbikal a'la. Nah, iqra berarti seperti ada harokat gitu. Padahal itu topnya mati. Iya. Jadi kayak gini, ini sama kayak gini. Di surat ini Tabbat ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ini kenapa ditambah lebih qalqalahnya lebih lagi karena ditasdid. Kalau yang ini hammalatal hatab. Di sini qalqalahnya kubro. Karena dia ada di ujung. Kalau dia ada di tengah ini namanya qalqalahnya sugro. Fi jidha hablum Iqra kayak gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan gitu ya. Jadi kalau di belakang itu jelas, kalau di tengah itu sedikit aja gitu karena dia sugro disebutnya ya. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Mana lagi contohnya ya? Nih. Lam yalid wa lam yulad. Ini dalnya yang di tengah nih. Lam yalid. Jadi contoh lagi ya. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Jadi sugro saja ya. Nah, gitu. Itu bedanya qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau sugro itu ada di tengah kata, kalau kubro itu ada di akhir atau diwakafkan di akhir, ya, gitu. Gitu ya, cukup. Terima kasih. Jam 10 kurang seperempat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.